Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal TOEFL dari Longman Structure Diagnostic Pretest. Kita akan mulai dari nomor 1. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan soal structure atau grammar, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali subjek dan juga kata kerja yang ada di dalam soal. Minimal subjek dan kata kerja dulu. Jadi kalau di nomor 1, the North Pole, bla bla bla, a latitude of 90 degrees north. Di sini kita bisa mengidentifikasi subjeknya adalah the North Pole. Apakah kata kerjanya ada? Ternyata belum ada. A latitude of 90 degrees dan seterusnya, itu kita bisa masukkan ke dalam objek. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah kata kerja. Nah, tentu ketika kita melihat opsi jawabannya, kita sudah bisa menemukan opsi yang D, has. Bagaimana dengan opsi yang lain? Kalau misalnya kita menggunakan yang A, misal it has, kekurangannya tentu di kata it ya, kesalahannya ada di situ. It, pronoun, kata ganti, kalau misalnya dia dianggap sebagai kata ganti the North Pole, tentu saja tidak tepat. Karena sudah ada subjek yang dipakai, kita hanya butuh kata kerja, kita tidak butuh kata ganti. Jadi yang A tidak bisa dipakai. Kemudian Bravo, is having. Is having itu bentuk continuous ya, dari have. Walaupun biasanya, sejauh yang saya pahami, have itu jarang dipakai dalam bentuk ing atau dalam bentuk continuous. Kalaupun misalnya di sini kita anggap dia sebagai present continuous tense, jadi di mana menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung, padahal di kalimat nomor 1 tidak ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kegiatannya sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menggunakan opsi yang B. Bagaimana dengan yang C? Which is having. Which. Di mana kita bisa temukan which? Biasanya kita menemukan which dalam adjective clause. Yang paling sering dipakai which itu ada di sini ya, klausa sifat. Yang biasanya teman-teman artikan dengan yang. Nah, kalau misalnya kita pakai which is having, kita tidak membutuhkan which. Kenapa? Karena di nomor 1 itu bentuk kalimat yang biasa. Bentuk kalimat yang simple, hanya satu subjek, satu kata kerja, kemudian ada objeknya. Jadi kita tidak membutuhkan penjelasan apapun, tidak membutuhkan klausa yang dipakai untuk menjelaskan kata benda the North Pole. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan opsi yang D. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bla 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 Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Yang bisa kita kenali pertama di sini adalah kata kerja. Kemudian di awal kalimat itu sudah kosong. Berarti dengan kata lain yang kita butuhkan adalah subjeknya. Bagaimana dengan Greyhound? Nah, di sini kita menemukan koma, teman-teman. Jadi ada koma, baru ada kata kerjanya. Kalau ada koma, sebelum kata kerja dan subjeknya belum ada, maka kemungkinan besar di sini kita bisa mengaitkannya dengan yang namanya appositive. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita juga menyebutnya dengan aposisi ya. Jadi aposisi itu apa sih? Aposisi itu or appositive ada keterangan tambahan, biasanya bentuknya bisa benda atau frasa benda yang dipakai untuk menambahkan atau menjelaskan si subjeknya. Jadi Greyhound di sini belum menjadi subjek. Bentuknya seperti apa? Biasanya ada koma antara subjek, kemudian ada appositive-nya. Jadi ini appositive-nya, baru setelah itu dia ketemu dengan kata kerja. Apakah appositive itu selalu di tengah atau selalu di antara subjek dan kata kerja? Tidak selalu.
Bisa juga apostrophe ada di depan. Kalau di depan biasanya juga ada koma, baru lanjut subjek dan kata kerja biasa. Kalau dia di depan. Walaupun yang paling sering biasanya apostrophe itu di antara subjek dan kata kerja ya. Nah, berarti sebetulnya kita bisa langsung memilih opsi yang tepat karena satu-satunya opsi yang ada komanya itu hanya di opsi D. The fastest dog, the greyhound, can achieve, dan seterusnya. A or B, the greyhound, the fastest greyhound. Tentu salahnya tidak perlu koma. Kalau kalimat biasa setelah subjek kan langsung kata kerja ya. Tapi kalau the greyhound dianggap subjek, kemudian ada komanya, maka itu tidak benar. Begitu juga dengan the fastest greyhound. Yang C juga sama, the fastest dog greyhound tentu tidak bisa, karena seharusnya ada komanya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 4. Mermaids spend their time foraging among meadow plants and flowers or blah 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 on rocky cliffs. Mermaids subject, spend verb, their time, dan seterusnya sampai habis. Ya, bisa kita bilang simpelnya, ya udahlah itu objek gitu ya. Nah, tetapi di sini ada bagian yang kosong setelah kata penghubung or. Nah, kalau kita bertemu dengan soal yang seperti ini, kita bisa mengaitkannya dengan parallelism. Paralel itu berarti dia setara ya. Maksudnya itu bentuk kalimatnya itu sama antara yang sebelum kata penghubungnya dan yang sesudah kata penghubungnya itu bentuknya sama. Jadi misalnya kalau kita bertemu dengan kata penghubung and, or, but, yet, dan so, maka bentuk sebelum dan sesudah kata penghubungnya itu sama. Jadi misalnya sebelum and kita menggunakan verb one misal, maka setelahnya juga menggunakan verb one. Misalnya lagi, sebelum or, but, yet kita bertemu dengan verb ing, maka setelahnya kita juga pakai verb ing. Nah, contoh yang paling mudah dalam soal itu sudah ada ya. Contohnya kata penghubung dan di sini and. Kalau teman-teman perhatikan ada plants sebagai kata benda, flowers juga kata benda. Artinya adalah sebetulnya kata penghubung ini paralel tidak hanya dengan kata kerja, bentuk apapun. Misal kita pakai noun phrase misal. Maka biasanya setelahnya juga akan mengikuti bentuknya noun phrase. Nah, jadi bisa sebelumnya sifat, maka setelahnya biasanya juga sifat, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan parallelism. Nah, sekarang kita harus mencari or ini setaranya atau paralelnya itu dengan yang mana. Nah, kita bisa melihat setelah their time ada foraging. Foraging among meadow plants dan seterusnya. Kalau plants and flowers kan setaranya di situ ya. Nah, jadi ada foraging or sunning. Bentuknya kita cari yang sama. Kalau yang A, D, or C tentu tidak setara. Kalau yang A andaikan getting, mungkin pakai ing, bisa jadi jawabannya benar. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. The greenhouse effect occurs. The greenhouse effect, subject, occurs, kata kerja. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Nah, tinggal kita memenuhi bentuk objeknya ini seperti apa. Karena opsi jawabannya panjang ya, lumayan panjang, pasti kita butuh untuk mengeliminasi dan mencari yang lebih tepat yang mana. Kalau misalnya kita pakai delta, misalnya, the Earth's atmosphere traps. Andaikan ya ini, andaikan Earth-nya ini, atmosfer buminya ini kita anggap objek, lalu traps-nya kata kerja. Tentu tidak bisa kan? Kenapa? Dalam bahasa Inggris, my friends, kalau kita menggunakan subjek dan kata kerja, lalu kita buat subjek lagi atau objek misalnya, terus kata kerja lagi misalnya, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada dua klausa dalam satu kalimat, itu pasti ada yang menghubungkan.
pasti ada penghubungnya, ada connectors-nya. Atau biasanya kita juga sebut dengan conjunctions, kata penghubung ya. Konjungsi, kata penghubung. Jadi, kalau punya dua subjek, subjek satu, kata kerja yang pertama, subjek dua, kata kerja yang kedua, maka kita harus menggunakan connectors. Selain connectors atau selain konjungsi juga bisa bentuk yang lain, nanti bisa pakai adjective clause misalnya. Intinya adalah kalau ada dua subjek, dua kata kerja, kalian mau gabungkan menjadi satu kalimat, butuh sesuatu yang menghubungkan. Jadi nggak bisa langsung taruh SV, seperti itu ya. Nah, kalau saya bicara conjunctions di sini, conjunctions tentu ada macam-macam. Nah, di sini bisa bentuknya atau jenisnya correlative conjunctions. Contoh, bisa juga pakai coordinate conjunctions. Bisa juga pakai subordinate conjunctions. Nah, konjungsi memang ada beberapa macam, bergantung dari bentuk kalimat seperti apa yang teman-teman pakai. Kalau correlative, correlate, misalnya seperti not only but also neither nor either or misalnya ya. Kalau coordinate tadi ada yang di parallelism untuk kalimat yang setara ya. Misalnya ada and, but, so, or. Kalau subordinate biasanya dipakai untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Jadi misalnya teman-teman pakai although, meskipun, pakai because, karena, dan seterusnya. Nah, jadi tentu opsi yang D ini tidak bisa dipakai. Kemudian kalau kita menuju ke Bravo, does the Earth's atmosphere trap? Andaikan kita anggap does ini sebagai kata kerja, murni kata kerja ya, kan sudah pasti salah. Karena occurs itu kata kerja. Terus does juga kata kerja. Kan mana bisa kita pakai dua kata kerja langsung. Apalagi trap kalau kita anggap juga kata kerja, ya nggak mungkin juga dong gitu kan. Kalaupun misalnya does-nya itu adalah sebagai auxiliary, seperti do, does, did dalam kalimat tanya yang kalau teman-teman tanya sama temennya, do you misalnya, does she, do they, did you misalnya ya, juga tetap salah karena tidak ada tanda tanya, question mark gak ada, dan ini juga bukan bentuk kalimat pertanyaan. Begitu juga dengan opsi yang A. When does the Earth's atmosphere trap? Ini juga jadi kalimat pertanyaan kan? Karena ada auxiliary does-nya ya. Ya ini yang bikin salah, when does. Jadi kalimat ini jadinya ada pertanyaan dalam sebuah kalimat. Padahal kita tidak menemukan ada question mark-nya dan juga kita tidak butuh kalimat pertanyaan. That's why kita menggunakan yang C. When the Earth's atmosphere traps heat radiated from the sun. Jadi when di sini dia sebagai adverb yang dipakai untuk menjelaskan waktu dari kapan terjadinya greenhouse effect. Kira-kira sampai di sini, apakah teman-teman bisa mengikuti? Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 6. There's Paul, bla bla bla. Ini sudah jelas dia sebagai subjek. Kemudian, apakah ada kata kerjanya? Ada. Di sini pakai is. Jadi, selain kata kerja yang umum ya teman-teman, misalnya kayak tadi ada has, ada occurs, ada does misalnya ya. Ada trap, itu kan kata kerja yang umum ya, kata kerja yang ada bentuk 1, 2, dan 3-nya. Nah, be juga bisa kita masukkan simpelnya, kita bilang juga kata kerjanya. Walaupun dia hanya pakai be misalnya, is, MR, was, were gitu ya. Nah, kalau sudah ada subjek, ada kata kerja. Ternyata ada koma juga di sini, ada koma 2. Apakah ini apostrophe? Sayangnya bukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari opsi jawabannya, itu tidak memuat unsur benda. Atau tidak hanya benda aja, ada kata kerja juga. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai opsi yang A kata kerja, tuk juga kata kerja ya teman-teman. Kalau sama-sama kata kerja, kita nggak bisa pakai. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja di nomor 6, apa? Is. Jadi sudah is.
Jadi kembali lagi ke tadi, tidak bisa ada dua kata kerja yang sama kalau nggak ada yang menghubungkan, ya kan? Nah, begitu juga dengan bravo. Kalau misalnya kita pakai it takes, it itu akan mengulang si the rest vowel. Jadi dia jadi double S-nya, gitu kan? That's why kita pakai yang C, which takes place on New Year's Day. Jadi kita akan mengaitkannya dengan apa? Adjective clause tentu saja. The Rose Bowl yang terjadi atau yang berlangsung on New Year's Day gitu kan ya maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan subjek, kemudian sudah ada kata kerja, tapi masih ada yang kosong. Oh, berarti mungkin ada bisa pakai kalimat penjelas, bisa juga apostrophe, tapi di sini posisinya bukan apostrophe karena tidak memuat bentuk apositif. Jadi yang kita pakai adalah adjective clause. Nah, adjective clause sendiri biasanya ada yang disebut dengan restrictive clause. Lalu ada juga yang disebut dengan non-restrictive. Ada yang bilang essential, ada yang non-essential. Jadi ya terserah ya. Istilahnya intinya adalah kalau kita ke restriktif, restriktif itu kan artinya terbatas ya atau dibatasi ya. Essential itu atau essential penting lah. Jadi kalau restrictive clause, kalimat dalam adjective clause itu tidak menggunakan koma, jadi komanya hilang. Artinya adalah kita tidak bisa menghilangkan which takes place-nya. Tapi kalau di non-restrictive, cirinya itu yang pakai koma. Kalau non-restrictive itu yang which-nya itu ada komanya. Artinya adalah kalau misalnya teman-teman menghilangkan which takes place-nya atau menghilangkan yang ada di dalam koma itu tidak akan mengurangi makna dari kalimatnya. Tapi kalau di restriktif, kita tidak bisa menghilangkan which-nya. Kenapa? Karena akan memengaruhi makna dari kalimat. Tapi kalau misalnya di non-restriktif atau non-essential, dia tidak akan mengurangi esensi dari makna kalimat tersebut. Makanya kalau hilang pun nggak masalah. Nah, supaya hilang, makanya bisa ada komanya. Kalau restriktif, nggak pakai koma. Biasanya yang paling sering yang nggak pakai koma ya, atau yang restriktif. Nah, itu adalah adjective clause. Next, kita lanjut ke nomor 7. Experiment subject. Represent, ada kata kerja. Sudah ada subjek, juga ada kata kerjanya. Nah, kalau seperti itu, kita butuh apa ya? Nah, ini sebetulnya mirip dengan nomor yang 6 tadi ya. Bedanya di nomor 6 jelas pakai which-nya itu ada. Tapi di sini kita tidak menemukan ada which. Nah, kita tinggal eliminasi aja deh. Kalau misalnya teman-teman pakai yang C, kan sudah pasti salah. Kenapa? Mengulang subjeknya, mengulang kata kerjanya. Kan nggak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah ada subjeknya kok. Experiment sudah, represent juga udah. Jadi kurang tepat. Begitu juga dengan B. Experiments use gene therapy. Use itu kan kata kerja. Nah, gene therapy-nya kalau dianggap objek, terus ke kata kerja represent juga sama kasusnya seperti yang C. Opsi D, gene therapy uses juga begitu. Kalau experiments gene therapy uses, misalnya ya, dianggap kata benda semua. Jadi usesnya ke noun penggunaan atau kegunaan misalnya, tentu kesalahannya di experiments gene-nya. Harusnya dibalik, gene experiments therapy mungkin atau gene therapy experiments uses. Nah, mungkin bisa. Karena kalau kita artikan itu jadi kebolak-balik. That's why kita pakai opsi yang A. Using-nya ini gimana? Nah, jadi dalam opsi A ini sebenarnya, kalau misalnya saya tuliskan bentuk aslinya ya, teman-teman, ini aku tulis bentuk aslinya. Experiments, saya pakai which use
Gene therapy represent, nah misalnya begini dan seterusnya ya. Ini sebenarnya adalah bentuk aslinya. Experiments which use gene therapy represent dan seterusnya. Lalu kemana which-nya? Nah, jadi dalam adjective clause biasanya kita mengenal ada yang namanya reduced clause. Jadi reduced itu maksudnya diringkas. Simpelnya kita bilang ini ada bentuk adjective clause, kita bisa ringkas loh, bisa kita hilangkan which-nya. Gimana caranya? Kita tinggal lihat aja. Use di sini itu bentuk kalimatnya aktif atau pasif sih? Oh, ini bentuk kalimatnya aktif. Jadi kalau dia bentuknya aktif, maka teman-teman bisa langsung reduce, ganti, bisa langsung diringkas pakai verb ing. Kalau bentuk kalimatnya aktif. Nah, kalau misalnya bentuk kalimatnya pasif, gimana? Misal nih ya, which is used, contoh aja. Ini kan pasif nih bentuknya, karena yang digunakan pasif. Kalau pasif, ya sudah teman-teman ganti pakai bentuk ketiganya. Used aja. Nah, jadi yang dilihat itu bentuknya aja ya. Kita tidak melihat penggunaan waktu. Kata kerja dalam waktu, misalnya kalau pakai used verb 2 atau has used misalnya, apakah tetap pakai verb ing? Yes. Jadi yang dilihat itu hanya bentuknya aktif atau pasif sih, bukan apakah pakai verb 1, verb 2, atau verb 3, enggak. Begitu juga dengan yang pasif ya. Mau pakai which is used ataupun which was used misalnya, juga tetap sama, dia pakai verb 3. Nah, itu reduced. Jadi dia dikurangin atau diringkas, bentuknya lebih simple. Nah, that's for number 7. Let's go to number 8. Blah 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 of the Hawaiian coastline are living. Are living. Ini jelas dia kan sebagai kata kerja ya. Others, subject, are, kata kerja that. Jadi ada are kemudian that. Nah, kalau kita menemukan ada dua kata kerja, berarti kan ada dua subjek nih. Kira-kira begitu. Lalu di sini ada koma. Kalau kita punya subjek, kata kerja, subjek, kata kerja, bisa kita hubungkan dengan apa teman-teman? Tadi kita bisa hubungkan pakai conjunction. Salah satunya ya, bisa pakai kata penghubung. Nah, sebenarnya teman-teman pasti udah tahu mau pilih opsi yang mana yang ada kata penghubungnya hanya satu, yaitu yang A. Karena yang lain tidak ada kata penghubung. Jadi di sini dia pakai kata penghubung while. Nah, kenapa kok nggak di tengah? Ya nggak apa-apa. Kata penghubung itu apakah selalu di tengah? Tidak, teman-teman. Terutama untuk kata penghubung subordinate ya. Ini kan subordinate conjunctions. Yang dipakai di sini adalah subordinate. Subordinate itu kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan induk dan anak kalimat. Kalau misalnya kata penghubungnya ada di tengah, berarti yang memuat kata penghubung itu adalah anak kalimatnya. Kalau misalnya kata penghubungnya ada di depan, ya tetap anaknya itu yang ada kata penghubungnya, hanya pindah posisi. Jadi kalau kita menulis kalimat yang biasa, subjek, kata kerja, kemudian ada konjungsi ya, subordinate misalnya, terus ada subjek lagi dan kata kerja lagi, maka yang di depan ini adalah main clause-nya atau induk kalimat. Kalau yang di belakang ini adalah subclause atau anak kalimatnya. Nah, subordinate clause atau bisa sebut subclause juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pindahkan konjungsinya ke depan, conjunction, subjek kata kerja, maka wajib kita pisahkan menggunakan koma ya, baru ketemu sama subjek dan kata kerja lagi. Jadi ini tetap subclause-nya, ini tetap anak kalimatnya, yang di belakang main clause tetap yang klausa utamanya atau induk kalimatnya tetap. Jadi hanya pindah posisi aja ya teman-teman. Tapi di mana ada konjungsi yaitu anak kalimatnya. Yang tidak ada konjungsinya itu adalah induk kalimat. Yang lain kan nggak ada kata penghubung, jadi sudah bisa langsung kita eliminate aja.
Lanjut ke nomor 9. Nimbus cirrus clouds. Ini udah jelas, dia sebagai subjek. Ada verbnya udah diwakili oleh R. Thick, dark gray clouds, bla bla bla, forebode. Forebode ketemu sama verb lagi. Ini sama kayak di nomor 7 tadi ya kayaknya ya. Nah, berarti kita butuh sesuatu yang dipakai untuk menjelaskan kata bendanya. Karena kalau kata penghubung, di sini nggak ada kata penghubung. Oh, berarti kita bisa pakai adjective clause dong. Yes, kita bisa pakai which. Jadi yang kita butuhkan adalah adjective clause. Bagaimana dengan opsi yang lain? Kalau what, biasanya bisa sih kita pakai di clause yang lain, noun clause ya. Tidak, what day juga pasti enggak. Bagaimana dengan which day? Kenapa aku nggak pakai which day aja? Kenapa kita nggak pakai ada day-nya? Kan butuh subjek sama kata kerja. Nah, teman-teman, which di sini ini sudah mewakili subjek itu sendiri. Walaupun dia juga difungsikan sebagai yang menghubungkan adjective clause, jadi yang menghubungkan antara klausa yang dipakai untuk menjelaskan si kata benda clouds. Oke deh, simpelnya seperti ini. Misalnya ini aku pisah kalimatnya ya, supaya teman-teman bisa melihat kenapa kok kita nggak bisa pakai yang delta. Jadi kalimat pertama itu kalimat yang ada di dalam soal, nimbus cirrus clouds are thick dan seterusnya sampai aku tulis di clouds ya. Nah, ini adalah kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, they forebode rain. Jadi untuk memprediksi hujan. They itu yang dimaksudkan si clouds-nya ini. Ya kan? They ini akan kita gantikan dengan which. Jadi which itu dipakai untuk menggantikan subject pronoun, yaitu they. Dan juga sudah pasti menjadi subjek juga dalam klausa tersebut. That's why setelah which ketemunya sama si kata kerja forebode. Kalau misal kita pakai opsi yang D, which day, berarti nanti jadi day gitu kan. Nah, that's why kita nggak pakai yang D, tapi pakai yang B. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor 10. Some economists now suggest, sudah ada verbnya ya, sudah ada subjek, sudah ada verb, panjang gitu kan, sampai ketemu beyond. Ketemu sama si prepositions again, ketemu sama si preposisi. Aku singkat ya, prepositions atau preposisi. Terus pakai apa dong setelah preposisi? Teman-teman bisa pakai noun or noun phrase. Intinya butuh sama si object of preposition. Object of preposition-nya bentuknya pakai apa? Ya bisa pakai noun, bisa pakai noun phrase. Terserah ya. Berarti sebetulnya simple aja, tinggal cari yang ada noun or noun phrase-nya yang mana. Oh, yang C. What is affordable? Jadi noun clause ini ya, karena ada subjek sama ada verbnya juga. Ada yang menghubungkan, yaitu what is affordable. Jadi kalau dalam klausa itu kan ada 3 ya teman-teman, noun clause, adjective clause yang tadi kita ulang-ulang, sama adverb clause. Nah, di sini kita butuhnya pakai noun clause. Kenapa? Karena objek dari preposisi itu namanya objek, itu kan isinya benda ya. Ya bisa benda, bisa frasa benda, bisa klausa benda, macam-macam pokoknya intinya ada bendanya karena itu objek. Subjek juga sebenarnya sama. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang C. Karena dalam noun clause atau klausa benda tentu kita butuh kata yang dipakai untuk membantu membentuk klausanya. Apa kata yang dipakai untuk membantu klausanya? Bisa pakai question words. Jadi biasanya di dalam noun clause kita bisa pakai question word yang 5W1H itu ya. Bisa juga kita pakai that.
bisa juga nanti kita pakai if atau whether, tapi bukan if jika. Di sini yang biasanya kita artikan dengan apakah. Nah, pembahasannya untuk noun clause mesti panjang banget gitu ya. Tapi intinya seperti ini. Yang lainnya tentu kurang tepat karena tidak ada kata yang dipakai untuk menghubungkan klausanya. Jadi nggak bisa pakai A, B, or D. Kalau untuk D sendiri, able, biasanya able itu kan sebelum kata able itu ada be-nya. Be able to atau she is able to, pakai intinya be ya, is aorist verb be itu sendiri, dan seterusnya. Okay, next go to number 11. People who reverse the letters of words. Nah, people, subject. Suffer, kata kerja. Jauh sekali ya kata kerjanya. Nah, di sini kita temukan ada adjective clause, my friends, pakai who reverse. Ya, ini kan ada adjective clause yang dipakai di sini ya. Nah, saya singkat aja ya teman-teman, gak apa-apa deh, adjective clause. Jadi, kita butuh pakai yang mana? Kalau misalnya teman-teman pakai if, jika itu kan salah satu contoh kata penghubung subordinate ya, atau anak kalimat induk kalimat. Nah, kita tidak membutuhkan itu. Kita nggak butuh pakai if. Nah, pun kalau kalian baca arti kalimatnya juga nggak akan masuk kalau kita pakai if. People who reverse the letters of words. When harusnya pakai ya. Bukan jika mereka mencoba untuk membaca, menderita, kan nggak gitu. Tapi orang yang membalik kata, huruf, gitu ya, letters of words, ketika mencoba untuk membaca, menderita disleksia. Nah, sekarang tinggal A or C. Mau pakai trying atau mau pakai tried. Nah, when itu kan salah satu adverb ya, keterangan yang menunjukkan waktu. Jadi, ketika dia mencoba membaca, menunjukkan apa? Ketika waktunya, ketika dia mencoba untuk membaca. Kalau kita menggunakan when, jadi di adverb clause, misalnya when, kita juga bisa melakukan reduced. Kayak di adjective clause kan tadi ada reduce-nya ya. Yang which kemudian pakai uses jadi using. Nah, yang ini kasusnya juga sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku kembalikan ke kalimat yang utuh gitu ya misalnya, maka ini menjadi when people try to read. Nah, kan begini ya. Cuman di opsi kan nggak ada yang seperti ini. Makanya kita juga sama bisa melakukan reduce. Bahkan kita bisa menghilangkan subjeknya sekalian. Nah, gimana? Ya sama. Kalau misalnya dia aktif, pakai verb ing, my friends. Mau try, mau tries, mau pakai verb 2 misalnya. Tapi aktif ya, artinya maka gantinya adalah verb ing. Selama kalimat itu dalam bentuk aktif. Jadi, makanya jawabannya jadi when trying. Kalau when tried, berarti kan bentuknya pasif nanti. Masa orangnya dicoba? Kan orangnya mencoba membaca, bukan dicoba membaca. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Featured at the Henry Ford Museum, blah blah blah, of antique cars dating from 1865. Mungkin di sini kita agak sedikit puzzled gitu ya. Ini subjeknya yang mana ya? Kata kerjanya yang mana ya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh soal yang memuat inversi ya. Jadi, inversion itu memang ada banyak sih. Inversion, nanti ada soal lagi juga ada inversi lagi. Inversion itu apa sih? Inversion itu intinya ada struktur dalam kalimat itu yang dibolak-balik. Jadi dia tidak memenuhi kaidah yang umum kayak subjek, kata kerja, objek. Dan ini tuh sedikit berbeda. Jadi dia bentuknya itu tidak seperti kalimat yang umum. Bahkan bisa jadi bentuknya kayak kalimat pertanyaan, tapi sebenarnya bukan kalimat pertanyaan. Nah, di sini inversion ini berkaitan dengan
place expressions atau ekspresi yang menunjukkan tempat. Yang mana yang menunjukkan tempat? Tentu yang ada preposisi tempatnya. At the Henry Ford Museum. Jadi ada keterangan yang menunjukkan tempat. Nah, kalau misalnya kita baca kalimatnya itu memang kayak agak bingung gitu ya. Saya akan coba kembalikan soal di nomor 12 ini ke kalimat yang lebih simple atau kalimat yang lebih bisa kita baca dengan lebih mudah. Jadi sebenarnya soal ini kan an exhibit of antique cars dating from 1865. Nah, di sini is featured, menyambung ke yang awal ya, is featured at the Henry Ford Museum. Aku singkat deh. Tapi intinya begini, an exhibit of antique cars dating from 1865 is featured at the Henry Ford Museum. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu kadang strukturnya itu nggak selalu yang simple, yang hanya subjek, kata kerja. Ada juga yang suka dibolak-balik gitu ya. Nah, biasanya kalau kita invert, itu kita mendahulukan. Apanya? Kalau di sini karena dia place of expressions ya, berarti dia keterangan tempatnya dulu, di depan. Baru setelah itu kita pakai si auxiliary-nya, is itu. Baru ke subjeknya yang mana? An exhibit. That's why the answer is A. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau misalnya bingung, boleh tanya. Silakan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Pada intinya, dalam bahasa Inggris, ada namanya invert atau inversion. Jadi kita dibolak-balik. Biasanya kalau yang dibalik, macam-macam sih. Bisa yang seperti ini. Nanti bisa lagi ada yang di if clause. Bisa juga nanti ada yang dibentuk kalimat negatif dan seterusnya. Opsi yang lain ya sudah pasti salah gitu ya. Nah, jadi simpelnya kita kembalikan ke place expressions biasanya ya. Nah, baru dia pakai auxiliary-nya apa? Auxiliary itu ya bisa SMR, bisa can, bisa do does did, macam-macam, tergantung kalimatnya juga. Baru setelah itu dia pakai subjeknya, makanya seperti yang nomor 12 itu. Featured at the Henry Ford Museum is an exhibit, baru ke verbnya gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 13. Nah, ini reduced lagi ya. Kalau teman-teman perhatikan, rubber, subject, blah blah blah, from vulcanize, a high molecular weight is difficult, verb. Sudah ada subjek, ada kata kerja juga. Tapi masih kosong nih setelah subjeknya. Diisi apa ya? Oh, bisa pakai adjective clause. Nah, kalau misalnya kita pakai di opsi yang A, tentu salah. Kenapa kok salah? Karena di sini pure, murni kata kerja, bentuk kalimat pasif. Ini adalah passive voice, ya, bentuk kalimat pasif. Diproduksi, rubber diproduksi. Padahal kalau dia sebagai verb, padahal sudah ada verbnya pakai is, jadi nggak bisa pakai yang A. Nah, kalau kita ke C, that produces, sebetulnya B dan C itu bentuknya sama. Teman-teman masih ingat nggak tadi di nomor berapa ya? Nomor 7 ya kayaknya, atau yang nomor 7 kayaknya. Nah, kalau misalnya that produces di sini, kalau tadi kan aku contohnya pakai which ya, which produces. Nah, itu kan kalau dia bentuk kalimatnya aktif, kita bisa ganti pakai apa? Pakai verb ing kan? Jadi B sama C itu secara arti bisa sama gitu loh, walaupun bentuknya beda. Karena yang B sudah di-reduced. That's why the answer is D.
Kalau kita lihat dari konteksnya, rubber itu kan diproduksi dari. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke kalimat aslinya, rubber is produced. Oh, sorry. Kurang ya. Bisa pakai that deh, misal. Atau pakai which. Lupa, guys. Is produce. Nah, gini kan. From, dari apa, dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa reduced. Bisa diringkas menjadi apa? Karena bentuk kalimatnya di sini adalah pasif, that's why kita pakai bentuk ketiga, yaitu produced, yang di. Jadi di ini dari mana asalnya? Dari sini. That is produced or which is produced. Nah, itu kalau di reduced, ya, pakai yang di. Atau bentuk ketiganya. Simple ya, ternyata teman-teman. Soal TOEFL itu gampang kok. Number 14, blah 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Kira-kira kita mau pakai apa ya di bagian yang kosong ini? Kalau di awal kalimat sudah kosong, biasanya yang kita butuhkan adalah subject. Yes, tentu kita butuh subject di sini. Kemudian kata kerjanya yang mana? Nah, kalau kita perhatikan, kata kerja yang menjadi utamanya adalah is. Bagaimana dengan appears? Kalau ada dua kata kerja, seperti yang tadi ya, teman-teman, kalau misalnya ada dua kata kerja, atau misalnya ada dua subjek dan kata kerja ada lebih dari satu, biasanya kita membutuhkan kata penghubung, atau ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menghubungkan dua kata kerja yang berbeda ini. Jadi kalau misalnya aku buat kalimat ini dalam bentuk yang lebih simple, bisa seperti ini. It is merely an optical illusion. Nah, utamanya kan seperti ini ya. Nah, it-nya di sini yang sebagai subjek itu yang kita buat dalam bentuk yang lebih panjang. Seperti di nomor 14. Bla 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 appears sampai ke overhead. Nah, subjeknya itu panjang. Nah, subjek itu biasanya kan diisi oleh benda ya. Dasarnya benda, entah bentuknya itu adalah kata atau frasa atau misalnya clause. Nah, karena di sini kita juga menemukan ada verb, maka di sini kita butuh klausa. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan adalah klausa benda untuk nomor 14. Jadi untuk mengisi si subjek ini, kita butuh pakai noun clause. Kenapa disebut klausa benda? Karena clause, SV atau subjek dan kata kerjanya itu menduduki posisi dari benda, yaitu di subjek. Karena subjek dasarnya, basicnya adalah kata benda. Walaupun misalnya bentuknya bisa macam-macam ya, nggak harus kata, bisa frasa atau di sini dalam bentuk klausa. Nah, sehingga kalau kita melihat dari opsi, maka hanya ada dua opsi yang bisa kita gunakan, antara B or C. Karena kalau yang A sudah pasti salah. Kalau yang A ini tidak ada kata hubungnya, nggak ada connectors-nya. Kalau misalnya delta, nanti berbeda lagi fokusnya itu ke adjective clause. Secara konteks bisa berbeda. Sehingga B or C yang lebih tepat adalah bravo. Kalau kita melihat dari konteks dalam kalimat. Jadi that the moon appears. Biasanya kita artikan bahwa bulan tampak lebih besar at the horizon adalah sekadar optical illusion. Nah, jadi yang awalnya bentuknya biasanya kita hanya pakai subjek, bisa kata atau frasa. Nah, ini tuh dibuat dalam bentuk yang lebih panjang, pakai klausa. Klausa itu apa sih? Ada subjek sama verb kan? Nah, supaya dia bisa menjadi klausa benda, maka kita membutuhkan kata hubungnya atau connectors-nya. Nah, di sini kita pakai that.
Kalau pakai when, hanya beda konteks dalam memaknai kalimatnya aja, jadi kurang tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Yes, akhirnya kita sampai di nomor terakhir, number 15. According to the World Health Organization, blah blah, any of the 6 most dangerous diseases, it could be. Nah, mungkin teman-teman bisa abaikan yang accordingnya, kita fokus ke setelah organization sampai akhir ya. Jadi nanti di sini kita akan ketemu lagi sama inversion. Tapi inversion yang di sini itu fokusnya ke if clause. Jadi klausa yang pakai if atau ada juga yang disebut dengan conditional sentence juga bisa. Biasanya kalau di if clause itu ada berapa tipe sih? Yang umum dipakai 3 ya. Ada yang menyebutnya 4, type 0, 1, 2, 3. Tapi biasanya yang paling sering dipakai itu tipe 1, 2, 3. Yang paling lebih sering lagi tipe 2 sama 3 gitu kan. Nah, kalau yang di nomor 15 ini tipe berapa? Ini tipe 2. Jadi di sini if clause-nya itu type 2. Jadi kalau tipe 2 pengandaiannya tidak terjadi di masa sekarang. Nah, it could be. Taunya dari mana? Dari could-nya. Itu bentuknya ke lampau gitu kan. Jadi kalau misalnya karena inverse itu kan kita memindah-mindahkan, kita membolak-balik kata, maka di sini aku tulis kalimat aslinya dulu ya. If any of the 6 dan sampai diseases ya, diseases were to break out. Baru dia pakai koma, terus ada it could be yang ada di soal ya. It could be because for quarantine, sampai titik lah. Nah, jadi my friends, begini. Gimana cara invertnya? Jadi, kita lihat auxiliary-nya. Di sini, karena ada auxiliary word, jadi word itulah yang akan dipakai untuk menggantikan si if-nya. Jadi, kita menghilangkan if. If-nya itu hilang. Gantinya pakai apa? Pakai were. That's why for number 15, the answer is A. Were any of the 6 most dangerous diseases to break out, it could be because for quarantine. Yang lainnya sudah pasti salah lah gitu ya. Apalagi word day. Nah kalau word day nanti day-nya itu kembali kemana? Jadi bingung lagi. Begitu. Karena subjeknya sudah ada any of the 6 most dangerous diseases. Itu untuk tipe kedua ya. Jadi tipe kedua seperti ini. Kalau tipe 3 gimana? Misalnya kita punya contoh soal yang lain ya. Misalnya gini. If she had read the books, misal ya, koma dan seterusnya. Tipe 3 itu kan dia pakai had verb 3 ya. Maka teman-teman bisa juga melakukan inversion yang dipakai untuk menggantikan posisi if ini adalah si had-nya, auxiliary-nya. Jadi kalimatnya menjadi had she read the books. Nah, seperti itu. Itu kalau di tipe 3. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai mengerjakan soal structure ya dari pretest ini. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut dengan yang written expressions atau yang error recognition itu ya. Jadi mengerjakan soal TOEFL pasti butuh banyak practice biar teman-teman terbiasa dengan berbagai macam bentuk soalnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya bolehlah tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti aku bantu jawab. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.